Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sehat-sehat aja ya. Biarpun di rumah, tapi kita terus tetap memuji Tuhan. Pagi yang indah ini, ketika kita bangun, kita mengucap syukur. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu karena semua anugerah dari Tuhan. Kita memuji Tuhan dan kita akan memulai ibadah kita. Setiap minggu kita mencari Tuhan. Tapi jangan setiap minggu saudara. Bahkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik dan setiap detak jantung kita terus mencari Tuhan. Karena Tuhan kita ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Tuhan dari semua Tuhan yang ada, semuanya hanya Tuhan kita, Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, kita mau memuji Tuhan saudara. Kita mau katakan Tuhan kita ajaib dan Tuhan kita hebat. Yes, come on church. Wow, oh, 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 oh. Katakan Tuhan kita yang memerintah. Tuhan kita yang memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Yeah, wow, wow. Come on church, let's say Tuhan kita yang memerintah. Tuhan kita yang memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita yang memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya mari dicurahkan bagi kita. Sambil bertepuk tangan katakan Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. One more time say Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran.
kuasanya tak berubah, tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau memang Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami mau menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Mari ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar mata kami selalu tertuju kepadamu. Dan kami menyanyikan kidung puji-pujian kepadamu. Firman-Mu berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian, dan menyanyikan rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Inilah kami Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Kami mau menyembah ya Yesus, sahabat kami, pelita hidup kami. Mari katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Mari
lebih dalam lagi dan sungguh-sungguh lagi saudara. Lebih sungguh lagi dekat dan melekat kepada Tuhan. Yesus indah bagi kami. Kau yang terindah Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, oh, oh. Kaulah Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan penolong di dalam kesesakan. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, sujud di bawah kaki-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku sembah. Haleluya Yesus, Hosana bagi Sang Raja. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Kau yang ku sembah. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak, layak ditinggikan, dipuji, diagungkan. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Terus sembah, terus masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan
yang selalu menjaga kita. Tuhan yang setia buat kita. Terkadang kita yang tidak setia. Mari saudara, kesempatan hidup yang kita rasakan sampai saat ini, mari kita lakukan semenyenangkan hati Tuhan. Mari terus rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu untuk selama-lamanya. Yesus, Yesus sahabat kami, Yesus permata hati kami. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, Yesus Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari lebih dahsyat lagi, angkat tanganmu, katakan Kau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Disembah, disembah, ditinggikan, disembah, 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 ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan kembali mendengarkan pesan Tuhan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu, jadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan.
Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom saudaraku sekalian, saat ini saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Buat saudara-saudara yang di rumah, baik pun dimanapun berada, penyertaan Tuhan selalu ada buat saudara sekalian. Pagi ini saya akan bawakan firman Tuhan yang bertemakan percaya dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Semua itu tergantung pada kepribadian kita masing-masing. Mungkin kita sudah lama mengenal Tuhan. Mungkin kita sudah lama percaya Tuhan. Tapi kita belum tentu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Percaya dan mengenal Tuhan Yesus jangan hanya sekedar ucapan di bibir saja. Percaya dan mengenal Tuhan Yesus bukanlah perkataan yang keluar dari mulut kita saja. Karena seseorang yang mengaku percaya, ia harus mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dengan menanggalkan manusia lamanya yang hidup dalam dosa, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Menjadi manusia baru, hidup dalam terangnya Tuhan. Dan dengan demikian juga, apabila seseorang mengatakan bahwa ia mengenal Tuhan Yesus, ia harus memiliki kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Barulah kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi perkenanan bagi Tuhan. Di sini ada 3 poin untuk kita harus belajar. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman kekristenan. Iman kekristenan kita harus bertumbuh. Tanpa pertumbuhan bagaimana kita bisa berbahagia dan percaya. Iman kekristenan kita harus bertumbuh. Harus kita tumbuhkan dahulu. Baru kita bisa bahagia, berbahagia dan percaya pada Tuhan. Yang kedua adalah mengenal. Pengenalan akan Allah adalah pusat dari keselamatan kita dan dari semua pengalaman kerohanian yang benar dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Allah adalah keselamatan yang dari kita dari semua kerohanian, hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah mendalami. Mendalami artinya saudaraku, menggali, mempelajari, belajar dan belajar Alkitab
dalam roh dan kebenarannya. Timotius 1 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Ayat yang ke-16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi mereka tidak sanggup melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang percaya seperti penumpang pada suatu kendaraan, saudaraku. Yang hidup kekristenannya tidak sungguh-sungguh bertobat, masih hidup dalam dosa, masih sebagai pelaku dosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang tidak percaya akan Tuhan Yesus. Yang hidup tidak tertib, tidak berkenan di mata Tuhan. Mari saudaraku, kita benahi kehidupan kita untuk menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk kita memiliki satu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus hidup di dalam ketetapan firman-Nya. Kita tidak boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kemauan kita sendiri. Tetapi kita harus hidup taat mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dalam tuntunan-Nya. Kita harus percaya kepada Tuhan dan mentaati peraturannya. Hidup dalam ketetapan firman dan tuntunannya. Yang ketiga, kita harus hidup dalam roh dan kebenarannya. Kita hidup dalam hasrat atau gairah roh yang dihasilkan dari hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Barulah kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku. Tangkaplah satu kesempatan yang Tuhan beri saat ini. Walaupun kita semua dirumahkan, kita berada di rumah saudaraku, tapi kita mengucap syukur. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kita mau belajar, menggali, belajar dan belajar mengenai firman Tuhan, hidup dalam kebenarannya. Dan mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang Tuhan mau akan mendatangkan satu terobosan dalam kehidupan kita. Akan mendatangkan pemulihan dalam kehidupan kita. Pemulihan bagi keluarga kita. Pemulihan bagi orang-orang sekitar kita. Ingat saudaraku, saya sering berkata bahwa kita adalah cermin. Orang akan mencermin dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Bagaimana kita bisa menjadi cermin yang baik kalau kita tidak bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah teladan, jadilah contoh bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk percaya dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua adalah kasih anugerah Tuhan buat kita. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan dalam hidup yang fana ini, lakukanlah yang terbaik saudaraku. Tangkap
Satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Lakukan yang terbaik. Apa yang menjadi perkenanan bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan harus memuliakan nama Tuhan. Biarkan Tuhan berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Serahkan seluruh masalah kita, apapun situasinya yang tidak enak seperti saat ini. Kita selalu mengucap syukur akan kebesaran Tuhan, akan penyertaannya, akan perlindungannya buat kita, buat saudara dan saya sekalian. Terima kasih. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Harapan saya, saudara sekalian yang di rumah, baik pun dimanapun saudara berada, sehat-sehat selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah dikuatkan firman Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan selalu menguatkan kami ya Tuhan. Kami terus berpegang teguh kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa pagi hari ini ya Tuhan. Untuk ibadah-ibadah kami. Tuhan tuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami semua balikan untuk Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Pembina, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Berkati pelayanannya dan berkati setiap keluarganya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Wakil Karayon kami, Pak Wi, dan para wakilnya. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan. Terus mendatangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Rudi Cia dan Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Popeng. Terus kesatuan hati ada pada gembala-gembala kami di tempat ini Tuhan, di GBI Pondok Gede Plaza Baru. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Gembala dan Wakil Gembala, keluarga, usaha, apapun yang dilakukan Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang di rumah Tuhan, yang selalu rindu, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya tiba saatnya dan tiba waktunya nanti Tuhan akan mengumpulkan kami bersama-sama di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan Engkau. Berikan selalu kekuatan untuk jemaat-jemaat yang di rumah Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus selalu. Tidak pernah takut untuk melangkah. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk persembahan yang kami berikan untuk Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Indonesia yang tercinta. Terus Tuhan pulihkan, jamah Tuhan Yesus. Biarlah pandemi ini berlalu Tuhan. Kami rindu berkumpul bersama sanak saudara, bahkan teman terdekat. Tolong ya Tuhan. Kami percaya matamu masih tertuju kepada bangsa kami. Pemulihan akan segera terjadi. Dan Tuhan Yesus yang nampak. Bukan kami yang nampak, Yesus yang nampak. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami masih ada waktu untuk terus memuliakan nama Tuhan. Memuji, bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami akan menerima doa berkat melalui Bapak Gembala kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daya
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kasih Tuhan, saat ini yang ada di rumah, kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, di mana Tuhan berkati dalam setiap jam lepas jam lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kemurahan dan kebaikan-Mu dalam penyertaan Tuhan dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lain Bapa, biarlah kami mau terima berkat dari Bapa di surga. Saudara kasih Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita dan kita mau terima berkat dari Allah Bapa di surga. Engkau persiapkan hatimu, engkau angkat kedua belah tangan-tanganmu, tangan engkau. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyingkir wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dengan bawa damai sejahtera, sukacita penuh dari surga. Maka kasih karunia Tuhan yang terus boleh menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai dan kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita diberkati, kita kata sama-sama, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.